Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, sebaiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, perkenalkan, nama saya Wulandari sebagai pemimpin kelompok pada siang hari ini. Nah, untuk itu, Ibu boleh dong perkenalkan nama kalian mulai dari kanan Ibu. Kan ada kayak Fata, biasa dipanggil Fata. Kayak gengsi ya, namanya Fatah. Nah, untuk memulai kegiatan bimbingan hari ini, Ibu ingin mengajak kalian sejenak untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya itu, jika Ibu bilang pagi, tepuknya. Kalau siang tepuknya 2 kali. Udah pernah ya ngelakuinnya? Oke. Kalau sore berapa tepuknya? 3. Kalau malam? 3. Oke. Konsentrasi. Udah siap? Sore. Malam. Siang. Pagi. Siang. Sore. Malam. Oke, konsentrasi dihapus buat kita semua. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dong, kalian datang ke bimbingan kelompok ini tahu dari mana? Media sosial. Oke. Nah, kalian datang ke sini dengan sukarela atau terpaksa? Sukarela. Baik. Nah, kalian tahu nggak sih ke sini itu mau ngapain? Bimbingan. Oke. Nah, di sini kita akan bimbingan. Nah, di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, dari mana kalian tahu bimbingan ini? Dari media sosial atau dari poster? Dari media sosial. Media sosial apa? Kan banyak tuh media sosial. Dari media sosial IG, Instagram, dan gimana lagi? Ya, TikTok. Baik. Nah, sebelumnya anak-anak ini udah tahu belum sih bimbingan kelompok itu apa? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilakukan dalam suasana kelompok yang bersifat umum dan tidak membahas masalah pribadi mendalam. Jadi, jika di dalam proses bimbingan nanti terdapat beberapa atau ada yang spill menceritakan pengalaman pribadinya, kalian harus dapat merahasiakannya. Dan ini sudah termasuk dalam sumpah pelaksanaan bimbingan kelompok. Nah, kalian harus dapat merahasiakan ini dengan jiwa kalian. Misalnya tidak boleh menceritakan masalah pribadi teman-temannya terhadap orang lain. Baik. Nah, dan untuk itu mari kita sepakati waktu yang akan kita gunakan dalam bimbingan hari ini. Bagaimana jika waktu yang kita lakukan yaitu 15 menit? Apakah anak-anak sepakat? Sepakat. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan pada bimbingan kelompok pada siang hari ini yaitu mengatasi rasa malas dan menunda-nunda. Nah, di sini udah terbayang belum? Mengatasi rasa malas dan menunda-nunda. Apa itu? Menunda kerjaan rumah. Menunda mengerjakan tugas. Ada lagi? Menunda makan. Oke, banyak ya menunda-nunda yang sering dilakukan itu. Nah, pernah nggak sih kalian nunda-nunda tugas? Sering. Setiap hari nggak? Ya, setiap hari. Tugas apa aja yang biasanya males banget itu kerjanya? Matematika, bahasa Lampung, terus
IPS, Banyak. banyak semuanya. Pelajaran. Hampir semua pelajaran. Oke. Apa yang biasanya kalian lakukan saat menunda? Sebelum menunda itu tuh kalian ngapain? Sebelum main HP. Ada yang lain? Main. Ada yang lain? Jajan. Terus tidur. Pergi jalan-jalan. Oke. Dalam menyelesaikan nah di situ dalam menyelesaikan kalian kegiatan itu, misalnya makan, jalan-jalan, itu kan menyelesaikan kegiatannya. Kalian itu pernah menyesal nggak karena menunda-nunda? Nah, sehabis menyesal itu yang kalian pikirkan itu apa? Kecewa. Karena kenapa sih tadi ditunda-tunda, seharusnya kan bisa dilakukan lebih cepat dan tugasnya lebih selesai gitu ya. Ada lagi? Nah, itu termasuk bagian dari kita mengatur diri kita sendiri. Nah, jadi sudah terbayang belum kita akan membahas apa hari ini? Nah, yaitu kita akan membahas mengatasi rasa malas dan menunda-nunda. Di sini ibu punya game, ini apa namanya? Ya, ini namanya sticky note. Nah, sticky note ini ibu namain kertas rahasia. Nah, di sini anak-anak boleh ambil satu-satu. Nah, di situ nanti anak-anak mengisi kertas rahasia itu dengan apa sih yang anak-anak tunda selama ini sehingga membuat malas belajar, malas membantu ibu, malas dari kegiatan lainnya. Itu apa? Boleh ditulis di kertas rahasia. Boleh, nggak apa-apa. Nanti kita bahas ya. Kita bahas lagi. Kasih nama Bu. Dikasih boleh di atasnya. Biar nanti kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan mudah. Gak apa-apa. Nanti kita selesaiin masalahnya satu-satu. Iya, boleh. Nama panggilan aja, nggak usah nama panggilan, nggak apa-apa. Nah, kertas rahasianya itu boleh digulung lagi. Oke. Boleh banyak, boleh dikit. Nanti kita bantu buat menyelesaikan masalah-masalahnya itu. Setelah selesai mengerjakan kertas rahasianya, boleh digulung lebih awal. Di situ berikan simpansi. Kumpulkan ya. Makannya begi gak? Ikan. Nah, di sini ibu acak ya. Ibu ambil yang ini dulu. Ini caranya malas menunda pekerjaan rumah, menunda ngerasa kerjain PR, menunda sholat. Nah, di situ malas menunda pekerjaan rumah. Nah, gimana sih caranya kita itu supaya nggak malas mengerjakan rumah? Pertama, mengerjakan rumah dulu ya. Nah, caranya itu bisa kita biasanya kan kita nunda
sabar. Nanti ada lagi jam yang lain? Oh, nggak ada. Nah, itu biasanya anak-anak bilangnya bukan lagi sabar, tapi bilang, ibu sebentar ya, aku selesaiin dulu. Misalnya lagi ngerjain tugas di HP, ibu bentar ya, aku masih ngerjain tugas di HP. Nanti kalau udah selesai ini aku laporin yang ibu suruh gitu. Jadinya akan lebih baik. Nah, yang kedua ini menunda mengerjakan PR. Mengerjakan PR itu biasanya menunda-nunda karena scroll TikTok, benar? Kelamaan scroll TikTok, main TikTok, betul. Nah, itu bisa menunda-nunda mengerjakan PR. Penyebabnya menunda-nunda mengerjakan PR apa? Kasihkan main HP. Setelah itu nanti bakal kecewa nggak? Kecewa karena kenapa sih aku ini nggak ngerjain PR lebih awal, sedangkan kalau ngerjain PR lebih awal PR-nya akan cepat selesai begitu. Nah, menunda sholat. Nah, caranya itu taruh dulu HP-nya, kita buat sesi, kita buat jeda waktu. Misalnya main HP setengah jam. Nah, belajarnya 20 menit itu bisa Nah, yang kedua menunda sholat. Menunda sholat itu kan sholat itu wajib atau sunat? Nah, itu anak-anak bisa nanti anak-anak langsung Wah, sampai Fatah, Argo, Yuda, anak-anak taruh dulu lah HP-nya. Nah, habis itu anak-anak lakukan sholat. Nah, dari sini mengerti? Oke, yang kedua yaitu aku sering nunda untuk mengerjakan PR atau belajar karena keasikan main HP. Nah, keasikan main apa dulu nih? Main FF, TikTok. Nah, baik. Jika anak-anak kelamaan main HP, ibu berikan ulang lagi nih manajemen waktu. Misalnya bermain HP 1 jam, dikurangin main HP-nya dari 30 menit aja, 20 menitnya belajar. Kedepannya main HP-nya 20 menit aja, 30 menitnya belajar. Sudah paham? Paham. Nah, tugas rahasia selanjutnya yaitu menunda mengerjakan PR sehingga dihukum apa ini? Menunda mengerjakan PR sehingga harus dikerjakan di sekolah. Nah, anak-anak pernah ngerjain PR di sekolah? Sering. Setiap hari. Nah, kalau ngerjain PR di sekolah itu deg-degan, cemas, atau gimana? Gurunya tiba-tiba masuk. Nah, begitu. Caranya agar kita bisa mengerjakan itu dengan tepat waktu, yaitu caranya memanajemen waktu. Gimana sih Bu manajemen waktu biar baik itu? Misalnya anak-anak dalam sehari itu sering kan main HP, bahkan megang HP terus tiap jam. Nah, itu dikurangi. Misalnya setengah harinya bermain HP. Nah, ini dikurangi 5 jam aja deh dalam sehari main HP. Selebihnya bantu ibu, urusan kerjain PR, bantu kegiatan rumah lainnya gitu. Dari sini paham? Paham. Baik, kertas rahasia selanjutnya yaitu menunda PR, menunda mandi. Menunda PR, menunda mandi. Siapa yang di sini sering menunda mandi? Ayo, ada yang di sini menunda mandi? Ada? Ada. Oke. Nah, di sini gimana sih caranya kita menunda mandi? Menunda mandi itu biasanya ngapain? Kok bisa menunda mandi? Males berdiri, jalan subuh. Karena keasikan rebahan, jadi males ya, mager ya mau mandi ya. Nah, caranya kita berpikir tuh, misalnya udah sore nih, ya udah sore nanti kalau misalnya kita tahu dulu nih penyebab apa sih akibatnya kalau nanti kita nunda mandi. Penyebabnya kalau mandinya kesorean, kalau mandi malam nanti bisa buat penyakit, bisa buat mati. Nah, jadinya anak-anak kalau nunda mandi mandinya malam itu bisa buat penyakit kayak hematit dan lain-lain gitu. Jadinya sekarang mulai
Oke, siap. Dan kalau mandinya pagi, anak-anak mikir, nanti jam 7 aku masuk sekolah nih. Kalau aku mandinya jam 7 kurang, otomatis terlambat dong. Nah, setelah terlambat, dipikir anak-anak itu harus memikirkan gimana ya kalau aku terlambat. Pasti nanti dihukum oleh guru benar. Benar, baik seperti itu. Jadi anak-anak harus manajemen waktu. Dari sini paham? Nah, rahasia terakhir nih, menunda-nunda sholat, menunda-nunda makan. Biasanya apa yang buat malas menunda makan? Karena apa? Karena malas ngambil makan. Apa mau? Karena malas makannya, apa mau diambilin, apa mau disuapin? Biasanya kalau makan di rumah sendiri apa disuapin? Makan sendiri. Oke. Nah, caranya biar kita menunda makan. Nah, anak-anak berpikir juga, nanti kalau aku menunda makan, nanti perutku bisa sakit, kan aku bisa punya emas. Nah, dari pikiran itu anak-anak bisa mikir, aku lewat makan deh, nanti daripada aku sakit, gitu. Dari sini paham? Paham. Nah, apakah penyebab ada yang lain? Ada yang lain nggak? Cukup itu. Nah, baik. Dari beberapa yang sudah kalian sebutkan tadi, sudah cukup benar. Tapi akan ibu tambahkan sedikit ya. Yang pertama itu adalah prokrastinasi, kebiasaan menunda tugas atau pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Misalnya menugas PR, perusahaan pekerjaan ibu, disuruh ibu sama ayah jadi tunda-tunda nanti. Nah, kedua itu ciri-cirinya sering tunda-tunda, sulit fokus. Terusan keduanya udah merasa bersalah setelah menunda-nunda, benar. Terusan merasa kecewa, benar. Nah, dampaknya itu ada yang tahu nggak? Setelah menunda-nunda ini kan kita kecewa. Nah, ada yang tahu nggak dampaknya apa? Ya, dampaknya itu stres. Kita bisa kehilangan jati diri kita. Jadi kenapa sih menunda? Padahal itu sebenarnya bisa kita ubah dengan diri kita sendiri juga. Nah, tips yang kecil konsisten yaitu jangan nunda-nunda dalam makan, dalam hal sholat, dalam hal mengerjakan PR. Nah, itu kalau nunda-nunda, kita bakal tahu konsekuensinya. Kita akan melakukan konsekuensinya itu. Jadinya kalau anak-anak tidak mau melakukan konsekuensinya itu, anak-anak tidak boleh menunda. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Nah, sesudah itu anak-anak harus belajar memanajemen waktu. Nah, menunda-nunda hanya membuat beban makin berat. Mulailah dari sekarang, sekecil apapun langkahmu itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, baik. Disiplin diri adalah kunci kesuksesan. Semakin kita terbiasa tidak menunda, semakin kita lebih baik dan dapat mudah dipengaruhi. Baik, kita tutup pertemuan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Jika memang ada yang belum ibu sampaikan dan anak-anak merasa kurang jelas, sebaiknya kita akan melakukan bimbingan selanjutnya di waktu yang akan ditentukan oleh ibu. Nah, untuk waktunya akan saya kabari dan saya mohon maaf bila ada tutur kata dan perbuatan saya yang salah dan menyakiti anak-anak. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak karena telah mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini. Saya tutup bimbingan kelompok pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.